Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ulun bacakan kitab dulu Nafis sedikit. Nah, supaya tersambung lawan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kada dibatasi panglah nak kading asal ambil aja tadi itu, jadi kada ingat membatasi. Nah, tauhidul asma. Bermula pasal kedua pada menyatakan tauhidul asma syahdan, bermula kaifiat mengesahkan Allah Ta'ala pada segala asma itu, yaitu seperti bahwa engkau memandang dengan mata kepalamu dan suhud itu dengan hati. Suhud dengan hati maksudnya menyaksikan, musyahadah dengan mata hatimu bahwasanya segala asma itu sekalian kembali ia kepada asma Allah jua, yakni segala yang bernama di dalam alam ini sekalian majhar asma. Nah, majhar asma akan wujud musamma. Tiadalah sesuatu itu kecuali karena wujud musamma, yaitu wujud yang dinamai akan dia daripadanya. Tiada dia kecuali wujud daripada asma Allah juga pada hakikatnya. Nah, ini maksudnya kayak apa? Alam semesta ini mewakili salah satunya adalah asma Allah. Dipandang dia bermacam rupa, pada hakikatnya satu saja. Contoh cahaya, akibat cahaya matahari kita mengenal ada warna hijau, kuning, apalagi merah, hitam. Pada satu jangla cahaya. Coba pada saat matahari tidak ada, gelap. Saat gelap tuh pian kenal lah dengan warna? Tidak. Tapi begitu ada matahari atau lampu, matahari itu satu warna aja kalau terlihat. Tapi begitu warna itu datang ke alam semesta, maka yang terlihat berwarna-warna, bermacam ragam lah kita lihat. Tapi hakikatnya satu. Hakikatnya satu warna dari mata. Allah nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Bukan cahaya itu Allah, bukan ya. Jangan salah. Awas di sini, hati-hati. Bukan cahaya itu Allah. Tapi dibalik dari cahaya itu yang mengadakan cahaya itulah Allah. Asma Allah, nama Allah. Sekarang kita buktikan asma Allah. Kita buktikan asma Allah. Tadi di antara asma Allah Qahar, gurulah, biplah. Qahar itu artinya maha memaksa, karhan wa ta'an, baik dengan cara sukarela maupun dengan cara tunduk. Kamu harus mengikuti kehendak Allah. Alam semesta, matahari bisa lah aja. Tiap hari dia bergulir, berputar, bumi berputar tapi palakin yas baundal malpurun kalau gitu lah. Dia bergerak dengan palaknya. Yalah, dengan garis edarnya matahari, bulan bergeraklah, bisalah. Sehari aja libur, bisalah matahari, bisalah. Qarhan, qahar Allah subhanahu memaksa kepada matahari untuk tunduk kepada kehendak Allah subhanallah. Pian makanan apa tiap hari? Ganti dengan kayu maulah. Ya lah. Nah, andaikan kayu makanan kita ini, bisa ndak ada punya rumah lagi orang. Lah, dirandam terus rumah ini akhirnya enggak. Ya lah. Nah, itu pentingnya beras tuh. Maka satu saja asma itu yang ada terlihat pada saat pian melihat itu, namanya asmanya apa? Qahar. Ayo. Itu yang disebut dengan mulkan, kekuasaan Allah. Makanya Syekh Abdul Qadirnya membagi asma itu ada hanya 12. Disimpulkan beliau dari 99 nama atau dari 1000 nama Allah. Salah satunya adalah Al-Qahar. Dan Al-Qahar dapat pian lihat asma itu pada setiap kehidupan. Maka wujud daripada nama itu adalah Al-Qahar. Singa itu apa? Gambarannya singa. Singa mau makan apa? Makan daging, makan apa aja dimakannya ya lah, menjangan dimakannya, ambil mau kasihan menjangan kita, itu qahar tuh. Kalau kita melihat jahirnya singa, tapi dibalik semua itu ada qaim.
yang berdiri. Qaim itu yang menegakkan, menjadikan singa itu menjadi bisa berbuat seperti itu. Itulah yang disebut dengan qaimnya adalah qahar. Kita bernapas harus dengan oksigen. Ayo, siapa yang berani bernapas tidak dengan oksigen? Siapa yang berani menantang? Nggak ada. Superman pun tidak berani. Udah. Kapal selam tinggalam. Nah, tinggalam. Padahal kapal selam itu ahli menyelam, Bib. Bib. Nah, subhanallah. Makanya jangan bertanya lagi kalau sudah tentang Allah. Ini pandangan hakikat, bukan pandangan johir. Bila pandangan johir, mana Allahnya jarang. Nah, ini kacau. Inilah yang harus kita bangun dalam hari-hari kita, memandang, melihat asma Allah. Selain itu, kemarin kita bicarakan tentang fadlullah, keutamaan karunia Allah seperti Hu Wahab. Sekarang Hu Qahar, pian melihat. Ya lah, semuanya apa? Semua alam ini ternyata di bawah kendali Qahar Allah, tidak ada yang tidak. Kita nih bergerak, kenapa jadi bergerak? Karena Allah memaksa bergerak. Kalau kita tidak bisa, kalau tidak ada Qahar Allah, tidak bisa bergerak, kita ya terdiam nah. Qahar Allah dihilangkan Allah, diam lagi nah. Tapi masih ada Qahar yang lain menyuruh kita diam. Jadi kita ini sebenarnya berdiam tidak bisa, bergerak tidak bisa, kecuali karena Qahar Allah. Berdiam itu karena Qahar Allah, bergerak karena, maka pantaslah Nabi mengatakan la tataharraka illa biiznillah. Tidak bergerak satu jarah pun kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Ini pandangan hakikat lah. Jangan kayak palo itu salah pulang enak. Di dalam Al-Quran ma'asobakum fil jam'an, terjadinya pertemuan dua pasukan. Waktu itu perang, terjadi perang Badar. Illa biiznillah, semua itu terjadi karena izin Allah. Terjadi perang Badar. Andaikan tidak diizinkan Allah, tidak terjadi perang Badar. Padahal perang Badar itu gara-gara sahabat, bukan dari Nabi. Sahabat ingin mengambil harta rampasan yang diambil oleh orang-orang kafir. Harta mereka di mana? Di Madinah. Waktu di Mekah. Ingin diambil mereka gara-gara perang kecil. Nak perang kecil jadi perang besar. Subhanallah. Illa biiznillah. Siapa yang menentukan kapan waktu matinya? Kalau tidak percaya, meskipun pian bunuh diri, belum tentu pian mati. Jadi orang bunuh diri itu mati karena takdir juga mati juga akhirnya. Ada yang mau bunuh diri tidak bisa mati, bibe. Bawa orang rumah sakit. Tidak jadi. Nah, itulah. Mudah-mudahan memiliki suatu dimensi bahwa segala. Jadi apa tadi itu? Tasbih alam semesta satu adalah karena Qahar Allah, yaitu tunduk. Itulah yang disebut aslaman, islaman. Alam semesta ini Islam. Islam itu artinya tunduk, berserah diri. Maka alam semesta itu berserah diri. Tubuh selain daripada nafsan kita ditugaskan Allah berserah diri. Jadi tubuh alam kita ini sudah berserah diri. Makanya bila pian tidak berserah diri di pada diri pian, tubuh pian akan menolak dia, ya timbul penyakit. Yalah. Nah, jadi pelajari berserah diri. Penyerahan diri yang tertinggi, penyerahan diri Nabi Ibrahim namanya taslim. Aslamtu bi rabbil alamin. Subhanallah. Fa'ija wafaqtal haqqa aja wajalla. Maka ketika itu sudah sampailah engkau bisa memahami bagaimana berupaya dalam hidup ini menyelaraskan nafsun kita ini kepada Allah, yaitu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Menyadari berserah diri ini Allah Al-Qahar dalam kehidupan kita ini. Jangan mengajukan diri kita, merasa hebat, merasa mampu, merasa apa dan sebagainya. Ajukanlah dalam hidup hari-hari itu adalah Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.